Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almana Nur Aisyah, kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 dari SMK 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengkonfigurasi file shaper yang ditugaskan oleh Pak Yusa Yuliansa. Oke, jadi sebelum kita ke praktek, kita akan bahas dulu sedikit apa itu sih file shaper. File server adalah sebuah sistem komputer yang fungsinya untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan file atau data kepada pengguna lain yang terhubung dalam jaringan. File server memungkinkan pengguna untuk mengakses, berbagi, dan bekerja dengan file secara bersamaan tanpa perlu transfer secara manual. Elaborasinya yaitu penyimpanan terpusat. File server menyediakan tempat penyimpanan terpusat untuk berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan database yang dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. File server memungkinkan administrator untuk mengatur hak akses, kontrol versi, dan keamanan file. Ini memudahkan pengelolaan data dan menghindari masalah seperti file yang hilang atau versi yang salah. Dengan file server, pengguna dapat bekerja sama pada file yang sama secara bersamaan, sehingga memfasilitasi kolaborasi dalam tim. File server memungkinkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai perangkat, misalnya komputer, laptop, tablet yang terhubung dalam jaringan, tanpa perlu menyimpan file secara lokal di setiap perangkat. Contohnya, file server yang umum adalah Samba, FTP, dan NFS. Samba sering digunakan dalam jaringan Windows, FTP digunakan untuk transfer file melalui internet, dan NFS digunakan dalam jaringan berbasis Linux atau Unix. Dan pada praktek kali ini, kita akan mencoba menginstal dari aplikasi Samba. Oke, jadi manfaat file server itu apa aja? Nah, manfaatnya yaitu untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan lokal pada setiap perangkat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, untuk keamanannya memudahkan pengguna, memudahkan pengelolaan hak akses dan keamanan data, mengurangi risiko data hilang atau disalahgunakan, memungkinkan pengguna untuk bekerja sama pada file yang sama secara bersamaan, atau untuk juga bisa meningkatkan produktivitas tim. Untuk penyimpanan terpusatnya, menyediakan tempat penyimpanan terpusat untuk semua file, memudahkan pencarian dan pengelolaan data. Oke, jadi itu sedikit pembahasan tentang file server. Kita akan langsung saja ke prakteknya. Kita sebelum ke prakteknya akan menyiapkan codingannya dulu, karena di sini saya belum menyiapkan codingannya, namun sudah ada file sebelumnya dan kita tinggal mengcodingnya saja. Lalu diokekan saja, lalu kita ke all-nya udah betul all. Oke, lalu kita langsung saja start. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Di sini sudah ada tampilannya. Kita langsung saja ketik root, lalu enter. Passwordnya saya masukkan 1. Di sini kita ketik nano spasi slice etc slice network slice interface, lalu enter. Di sini kita ke yang paling bawah, kita ke IP address, kita hapus dulu, diganti menjadi 50 dan titik 100 yang octet ke 3 sama ke 4-nya. Lalu ctrl plus X ya, lalu enter. Di sini kita ketik slice etc slice init.d slice networking spasi restart. Kita akan merestartnya dulu. Oke, sudah berhasil merestartnya. Lalu kita di sini ketik spasi IPA, enter. Lalu kita ketik nano spasi slice etc slice apt slice source dot list, lalu kita enter. Pada bagian ini kita akan menambahkan pagar pada deb yang ada https-nya ini, pagar, lalu bawahnya juga yang deb src, kita tambahkan pagar. Nah, oke, kita ctrl plus X lalu enter. Lalu selanjutnya kita ketik apt spasi install spasi Samba. Kita akan menginstal aplikasi Sambanya. Kita klik Y, enter. Oke, sebentar. Kita pergi dulu ke device, kita ke optical drive, kita akan masukkan DVD 1 open. Jangan lupa di force unmount ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita tunggu dulu. Jika sudah berhenti dan tampilannya seperti ini, kita
ketik dpkg. Oke, maaf teman-teman, tadi ada yang salah. Kita coba ketik ulang. Kita ketik di sini dpkg spasi strip L spasi Samba, enter. Kita di sini ketik cd spasi slice home, enter. ls, enter. mkdir spasi data, enter lagi. Kita ketik di sini mkdir spasi master, lalu enter. ls, enter lagi. Di sini kita ketik chmod spasi 777 spasi data slice, enter. Kita ketik lagi chmod spasi 777 spasi master slice, lalu enter. Kita di sini ketik user add spasi alma. Oke, maaf teman-teman, di sini salah. Kita coba lagi. Kita masukkan smb passwd spasi strip a spasi alma, enter. Kita masukkan passwordnya 1, masukkan lagi 1. Kita ketik spasi nano spasi slice etc slice samba slice smb.conf, enter. Oke, kita di sini scroll sampai habis karena ini tampilannya banyak ya teman-teman. Kita scroll sampai habis. Nah, jika sudah tidak ada lagi banyak tulisan seperti ini, itu berarti sudah di scroll sampai habis. Di sini kita akan ketik yang buka kurung yang kayak kotak itu, lalu kita ketik data, tutup kurung, enter. Kita masukkan path, lalu tab. Maaf teman-teman, di sini tabnya teman-teman double tab ya. Lalu sama dengan spasi slice home slice data, enter. Lalu kita ketikkan valid user, lalu tab lagi user d, lalu tab lagi. Kita masukkan valid user, lalu tab lagi. Tabnya di sini satu aja, lalu sama dengan spasi alma, lalu enter. Lalu kita ketik browsable, lalu tab sama dengan yes. Kita enter. Di sini kita ketik writable ya, writable. Tab lagi sama dengan spasi yes. Kita enter lagi. Kita ketik gue spasi oke. Enter, tab sama dengan spasi no. Oke, kita sekarang enter lagi ya teman-teman. Oke, di sini kita enter lagi teman-teman, enter lagi. Lalu di sini kita pakai buka kurung yang tadi lagi, kita ketik master, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita akan mengikuti seperti yang di atas. Ketik path sama dengan slice home slice data. Slice master, enter. Lalu browsable, tab sama dengan spasi yes. Lalu kita ketik writable, tab lagi sama dengan spasi no. Lalu kita ketik gue tab lagi, lalu yes. Jadi yang membedakan di sini tuh writable sama gue ya teman-teman, karena berbanding terbalik dengan yang data di atas. Kita hapus X, lalu ya, lalu enter. Oke, lalu kita spasi slice etc slice init.d slice smb spasi restart, lalu enter. Kita ketik lalu smbd spasi restart, lalu enter. Ketik lagi etc, ketik lagi spasi slice etc slice init.d slice smbd spasi status. Oke, jadi statusnya sudah aktif karena sudah hijau. Di sini ada tulisan aktif runningnya. Kita pergi dulu ke control panel. Kita akan pergi ke network and internet. Kita ke change adapter settings.
kita ke Ethernet, lalu klik kanan, kita ke Properties. Kita yang pergi ke version 4 TCP. Yang opt-in-nya kita matiin dulu. Nah, kita balik lagi ke user the following. Kita masukkan IP address kita yang tadi seperti biasa. Yang belakangnya di IP address ini kita tambahkan 2, jadi 102. Oke, lalu enter untuk subnet mask. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP address yang biasa, yaitu .100. Nah, di sini preferred dan server-nya kita juga sama, masukkan kayak default gateway. Kita klik ketik IP lalu enter lagi. Lalu spasi slice etc slice init.d slice networking spasi restart enter. Kita pergi lagi ke di sini. Sekarang kita pergi ke command prompt. Kita akan ping dulu IP address-nya. Ping spas ping 192.168.50.100. Enter. Oke, tunggu dulu. Oke, sudah berhasil teman-teman. Karena di command prompt sudah ada, kita akan close dulu. Kita balik lagi ke Debian. Lalu di sini kita ketik, oke, kita ini close dulu karena kita akan ketik Windows plus R ya teman-teman. Kita akan masukkan IP address kita yang tadi. Di sini kita slice kiri 2 ya, double slice, masukkan IP kita yang tadi 192.168.50.100, lalu oke. Terus kita pergi ke master. Di sini tidak ada apa-apanya ya teman-teman foldernya. Jadi kita akan coba ke new untuk membuat folder baru. Kita pergi ke folder. Nah, di sini kalau di try again juga gak bisa kalau dicoba lagi ya teman-teman. Karena itu kita akan pergi cobanya ke data aja, ke folder data. Di sini kita masukkan username yang tadi. Lalu passwordnya juga. Lalu di oke kan ya. Nah, yang data ini bisa. Kita akan coba lagi, lalu kita pencet ke Microsoft PowerPoint Presentation. Nah, sini kita bisa buat folder, namanya juga bisa diganti bebas, tergantung kemauan teman-teman. Di sini saya pakai namanya Alma Narsha, nama saya ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah tidak lagi apa-apa karena sudah berhasil teman-teman. Kita balik lagi ke Debian. Kita ketik ls enter, lalu cd spasi data slice enter, ls enter. Nah, di sini sudah ada almanresha.pptx. Berarti itu sudah berhasil ya. Kita ketik lagi spasi cd spasi slice home enter, lalu spasi cd spasi master slice enter, spasi s enter. Oke teman-teman, sudah tidak ada apa-apa lagi ya tadi karena foldernya sudah berhasil dibuat. Sekian tutorial praktek dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Teman-teman semoga bisa berhasil jika akan mencobanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.